Teman bicara bersama Delpa Caniago. Gimana kabarnya, Bro? Baik Bro, baik. Ya, kali ini teman-teman saya kedatangan seorang kawan, beliau seorang pengusaha, entrepreneur yang memulai karir bisnisnya itu dari nol. Beliau juga seorang pembelajar dan yang terpenting juga yang menjadi catatan bagi saya, beliau juga seorang penulis buku. Ini menarik. Nanti kita akan bincang-bincang, diskusi, sharing dengan beliau. Karena saya yakin dari pengalaman beliau merintis karir bisnis dari nol, pasti banyak insight yang bisa kita dapat dari seorang Bro Delpa Caniago. Gimana Bro, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu doa kita yang paling pertama itu sekarang. Ya. Paling penting tuh sehat dulu. Sehat ya, siap. Memang nggak tahu ya, 1 tahun terakhir ini saya juga sering minimal ya flu apa gitu. Sebelum-sebelumnya saya jarang tuh. Ini efek vaksin bukan nih? Bercanda ya. Saya bukan anti vaksin ya, bapak-bapak pemerintah enggak. Saya udah divaksin 3 kali. Peace. Tapi paling enggak memang kalau kita divaksin rata gitu sama, berarti badan kita sama sebenarnya. Oh Jadi iya. gampang disamain. Kita tidak ngomongin vaksin ya, kita ngomongin bisnis dulu kali ini. Aduh. Sekarang apa namanya? Fokus bisnisnya di mana sih, Bro? Saya sebagai impor. Jadi sebenarnya awalnya distributor. Distributor untuk produk industri ya, dari beberapa item produk yang saya distribusikan di seluruh Indonesia. Awalnya sih kita ambil dari distributor yang udah ada. Tapi dengan waktu gitu, kita kan harus naikin margin juga. Oleh karena itu kita berpikir untuk beli langsung dari produsennya di Taiwan atau di China. Nama atau bentuk produknya apa itu? Umumnya itu pompa udara sebenarnya bahasa awamnya. Pompa udara. Jadi itu untuk pesawat apa gimana? Pompa udara. Semacam kayak kompresor. Oh iya. Jadi berarti udara. mendorong gitu ya. Atau blower kalau bahasa biasanya. Tapi jenis blower itu bukan blower yang umum buat di rumah gitu ya. Kita sebut root blower, rotary blower. Biasanya yang make produknya Bro Delpa biasanya industri yang mana itu biasanya? Industrinya di bidang pengolahan air. Oh iya. Kayak kalau yang di rumah itu kan ada blower kecil buat akuarium ya. Ini yang besarnya. Oh, jadi miniaturnya itu yang di akuarium. Kayak gitu. Ini berarti di perikanan juga bisa dong ya? Masuk juga perikanan. Oh, iya. Berarti perikanan. Di apa? Yang khusus perikanan di tambak yang di pinggir laut apa yang apa sih namanya? Sekarang lagi musim bioflok ya. Di darat itu. Dua-duanya apa? Dua-duanya ya. Tapi awalnya memang basicnya itu pengolahan air sebenarnya. Oh awalnya ya. Pengolahan air, jadi air limbah yang dihasilkan dalam produksi di pabrik kah, di hotel, apartemen, kan diolah supaya airnya standar lagi, tidak mencemar lingkungan. Nah, ilmu untuk pengolahan air ini diadopsi ke perikanan. Konsepnya sama. Jadi awalnya marketnya ini ya untuk pengolahan air ya. Iya, cuman kesininya lagi ngetren ini ya perikanan. Nah, itu banyak yang make akhirnya. Oh iya. Sekarang konsumennya dari mana aja? Jawa, luar Jawa atau gimana? Alhamdulillah dari Aceh sampai ke Papua. Wow. Ada. Oh iya. Terus itu mereka gimana ceritanya itu dari Sumatera, dari Papua ada? Papua. Nah, itu gimana mereka bisa tahu biasanya? Awalnya saya awalnya tuh merintis tuh door to door ya. Jadi dulu tuh saya membuat resume industri apa yang pakai, akhirnya saya bikin list, saya kunjungi secara manual, kemudian dari mulut ke mulut, baru dari tahun 2014 saya masuk ke digital marketing. Nah, saya belajar. Awalnya ini dulu konvensional dulu ya, konvensional dulu. Ini yang penting menurut saya. Kapan sih memulainya, Bro? Bisnis ini? Memulainya itu yang 2010. 2010. Sebelum itu apa? Kerja. Pengangguran atau gimana? Bercanda Bro. Biasanya kan pengusaha itu rata-rata dia terinspirasi karena lama nganggur gitu kan, nemu ide gitu kan, coba jadi pengusaha besar gitu. Jadi ide menjadi pengusaha itu saya dari masih sekolah. Dari masih sekolah itu memang ide saya udah bercita-cita saya suatu saat besar nanti harus jadi pengusaha.
Nah untuk menjadi itu saya mencari cara, gimana caranya. Salah satu cara yang terbaik adalah kerja dulu gitu. Ya, Tapi impian itu nggak saya hilangin itu. Jadi apa namanya? Memang kultur wirausaha itu sudah ada di keluarga atau gimana? ya sudah ada. Sudah ya. Dari orang Bapak tua. pengusaha. Ya. Dan memang bapak saya dan paman saya semua tuh nggak ada yang kerja, dia dagang semua. Iya. Jadi ini kan Bro Delpa kan berasal dari etnis Minangkabau ya. Dan memang kita tahu ya etnisnya rata-rata banyak yang bergerak di bisnis dan perdagangan ya. Jadi terinspirasi dari keluarga juga ya. Tapi gimana waktu itu ketika memutuskan untuk bisnis ya? Biasanya kan orang tua itu mintanya anaknya dokter, polisi, tentara, paling keren dikit lah PNS gitu ya. Itu gimana kalau di keluarga? Memang udah ditanamkan atau inisiatif yang datang dari diri sendiri? Itu ilham dari atas. berat kalau udah ilham nih. Jadi memang walaupun orang tua saya pedagang gitu, mereka pengennya anaknya kerja juga gitu. Karena mungkin orang tua saya itu dari kampung merantau ke Jakarta, dia bisnisnya kecil-kecilan. Jadi bisnis kecil-kecil itu omset itu rata-rata kalau saya hitung itu paling rata-rata 3-5 juta sebulan tuh omset. Tahun berapa itu? Ya dari tahun 90 sampai tahun 2005 itu paling naik 10 juta gitu. Jadi mereka merasa kok begini pas-pasan gitu kan. Jadi mereka nggak mau menganggap anak nanti kalau bisnis begini juga kayak dia gitu kan. Nah kalau kita berpikir lagi, ternyata kalau kita bisa men-scale up bisnis itu kan jauh lebih bagus itu. Nah saya bandingkan orang tua saya pada saat sekolah dengan orang tua teman saya, kebetulan banyak yang pengusaha juga. Itu beda gitu kan. Nah disitu saya pelajarin gitu. Nah memang orang tua tidak mendorong saya jadi bisnis, enggak, cuma disuruh kerja. Malah disuruh kerja ya. Tapi rata-rata kadang begitu sih. Jadi kalau orang tua kita merasa dia tanda petik nggak sukses di bidang itu, dia nggak ingin anaknya di situ gitu loh. Betul. Misalnya tuh ada dia merasa cuman pegawai ASN tapi nggak pernah naik karirnya. Udahlah nggak usah PNS, pengusaha aja katanya. Tapi kalau ASN-nya karirnya bagus, apalagi kalau jadi pejabat disuruh jadi pejabat juga anak-anaknya. Gitu. Jadi besarnya di mana? Di Sumatera Barat apa udah di Jakarta dulu? Saya lahir di Priuk, besar di Priuk. Oh, anak bocah Priuk ini. Priuk keras bro gitu ya. Di daerah mana di Priuknya itu? Di Semper. Di Semper. Semper. Iya, Semper. Yang terkenal dulu kan Keramat Tunggak. Iya, seram banget tuh. Jadi belakang. Di dekat situ. Saya sih nggak tahu ya, cuma taunya dari TV aja. Saya kan masih di Sumatera waktu itu. Oh, tumbuh besarnya di situ ya? Iya, di situ. Pas selesai kuliah SMA apa STM dulu ya? Saya STM. STM. Langsung kuliah apa? Nah, kerja dulu tadi itu? Ya, begitu saya STM, saya mau bisnis kan nggak ada modal, nggak punya jaringan, bingung mau bisnis apaan juga. Akhirnya saya harus kerja dulu gitu. Nah, mau kuliah juga orang tua saya udah ngeplot, kamu kalau mau kuliah bayar sendiri. Luar biasa itu. Oh gitu ya, iya gitu. Berarti kan pilihannya saya harus kerja dulu. Akhirnya saya kerja jadi marketing asuransi, sebulan kerja dapat fee dari penjualan asuransi itu. Sadis. Saya pakai buat daftar kuliah. Dan itu tahun berapa ya? 2000. Tahun 2000. Orang tua maunya kerja, tapi tidak bersedia memberikan fasilitas biaya kuliah dari sendiri gitu ya. Wah itu motivasi luar biasa itu. Dan memang saya dari sekolah itu saya membiasakan diri saya itu untuk mandiri walaupun saya ada orang tuanya. Ada orang tua masih beraktivitas seperti biasa ya. Saya anggap tuh saya sendiri gitu loh. Jadi memang dari saya masih sekolah, selain saya berusaha untuk belajar gitu, saya mencari tambahan-tambahan tuh. Dulu tuh tambahan satu iseng-iseng gue pulang sekolah ngumpulin besi-besi gitu. Mulai dari SMA ya? Dari SMP itu. SMP ya? Besi-besi apa itu? Yang rongsokan gitu maksudnya? Iya, tadi kan anak Priuk. Iya. Kalau jatuh dari truk ya. Ada dekat rumah saya tuh ada bengkel kapal, saya juga nyari besi bekas, kumpulin gitu. Tapi orang tuh masih di sana di Priok apa? Masih di sana ya.
Iya. Tadi tuh menarik tuh, sesudah STM langsung melamar atau kerja sebagai sales, asuransi ya? Iya. Itu kan nggak gampang ngejualin produk asuransi itu, apalagi di zaman itu ya, orang nggak aware banget kan seperti yang Bro Delpa bilang tadi, kesehatan nomor 1 kan, nggak seperti sekarang lah orang dikasih treatment dikit ya langsung tune in gitu kan. Kalau zaman itu siapa yang mau tiap bulan bayar, dia nggak tahu benefitnya kayak apa, itu gimana itu? Bukan cuman susah tapi berseberangan kan, saya STM kok jadi asuransi. Harusnya kan jadi teknisi mobil. Iya. Oh iya. Oh asuransi ini STM-nya itu ya? STM saya STM otomotif dulu kan. Harusnya saya asuransi. Malah nggak berminat ini ya di dunia. Ya karena memang saya masuk STM itu, saya sebenarnya ingin mencari, jadi saya udah bikin planning itu, saya harus punya skill satu. Yang kedua saya harus punya jaringan, dan ketiga saya harus punya apa namanya, modal buat, karena kan skill, jaringan dan modal. Modal menarik. Skill, jaringan dan modal. Oke, sip. Karena cita-cita saya itu dari saya masih sekolah itu, dari SMP itu udah ada bayangan bahwa saya harus jadi ini gitu kan. Maka itu saya membuat apa namanya, ramuan sendirilah kira-kira apa yang saya persiapkan gitu. Iya. Jadi begitu saya tamat STM, terus kerja nih, saya harus cari apa? Cari duit apa cari jaringan? Jadi cari duit berarti saya harus kerja di tempat yang penghasilannya lumayan. Saya cari informasi, oh ternyata kerja yang gajinya lumayan tuh kerja di perusahaan minyak kan. Iya. Atau kerja di Raja Minyak kan. Saya ngelamar tuh di perusahaan minyak, ConocoPhillips, perusahaan apa banyak perusahaan minyak ngelamar. Tapi nggak ada yang diterima. Yang menjadi pertanyaan saya ini Bro, kalau menurut saya anak STM baru lulus, di saat itu belum secanggih sekarang informasinya, kita bisa akses begitu mudahnya, sudah berpikiran semaju itu inspirasinya dari mana itu? Ilham lagi. Dari mana ya? Saya tuh waktu STM dulu, kerjaan saya itu di sekolah, organisasi, sama di perpustakaan. Iya. Jadi saya hobi di perpustakaan. Jadi kalau nyari saya, kalau nggak di ruangan OSIS, di masjid, di perpustakaan, sama di lapangan olahraga. Iya. Jadi saya banyak informasi dari sering baca koran, baca itu kan, baca biografi. Dan koran yang saya baca pun koran bukan Pos Kota kan? Bukan Pos Kota, maksudnya Pos Kota yang kriminalnya bukan kan? Bukan koran bola juga. Oh iya. Oh teman-teman saya bacanya kan koran bola. Ya, zaman saya mah bola tuh langganan tuh. Bola Go, otomotif ya itu udah. Saya lebih suka baca koran yang sifatnya politik sama ekonomi. Pada waktu itu masih sekolah itu. Saya bola dulu. Senang di belakang tuh beli bola dapat poster. Jadi sebenarnya saya ada itu dorongan dari diri saya bahwa saya harus lebih baik dari keluarga saya. Maka saya langsung menetapkan standar saya harus jadi ini gitu kan. Karena saya harus jadi ini, saya udah tetapkan apa yang saya cita-citakan, maka saya berusaha mencari cara untuk mencapainya itu. Nah yang tadi itu yang saya sebutin itu salah satu cara yang saya lakukan. Karena memang sebelum saya menemukan cara itu saya gelisah gitu. Oh, sempat gelisah juga ya? Iya sebetulnya mikir, saya mau jadi apa nih nanti. Usia 24 saya harus jadi apa, usia 30 jadi apa. Gitu. Wah, kalau anak-anak muda semua berpikiran begini, katanya Indonesia keren ini. Sekarang kan tantangannya main apa? Mabar. Mobile Legend. Saya sudah belajar, kalau bahasa saya sih belajar di perusahaan asuransi. Itu berapa lama di situ? Belajar, saya di asuransi sih sekitar 6 bulan. Oh 6 bulan aja ya? 6 bulan, jadi di training. Produknya waktu itu asuransi itu cuma satu produknya, untuk istilahnya asuransi yang sekali bayar. Tahun gitu. Sekali bayar. Oh bukan yang tiap bulan ya? Bukan. Tahun sekali bayar tuh harga polisnya murah, cuman 200.000 apa nggak salah satu polis. Tapi benefitnya kita dapat? Kalau meninggal dapat 50 juta. Nah waktu itu sistemnya, waktu asuransi Lipo ya, sistemnya MLM jualnya. Oh modelnya MLM ya. Kalau saya membernya banyak tuh di bawah saya. Iya. Saya fee pertama saya itu kurang lebih 250.000 udah. Buset. Waktu itu bahkan bisa buat bayar kuliah. Iya. Saya sudah dari asuransi, habis itu pindah ke perusahaan. Pindah jadi
Marketing otomotif. Oh, otomotif mobil maksudnya? Mobil. Oh iya. Di showroom mobil tapi bukan sebagai teknisi, sebagai salesnya. Bukan otomotif ya? Sales mobil. Malah salesnya ya? Iya. Nah saya ketemu teman-teman saya di waktu itu saya kerja di Astra Isuzu. Maaf, otomotif baru apa second? Yang baru. Saya waktu itu kerja di Astra Isuzu Glodok. Nah saya ketemu teman saya jadi teknisi kan. Saya jadi salesnya. Teknisi kan ya megang oli, saya pakai dasi. Iya. Rambut klimis itu. Sepatu runcing hitam disemir kan. Iya. Kata teman saya, pakai tas lampang ya. Lu gak bisa jadi sales dulu. Tapi gimana pas ketemu sama temannya gitu? Lah kok bisa jadi sales lu gitu enggak? Ya iyalah kan gua emang dari awal gua gak mau jadi teknisi jadi mekanik gitu. Dia pulang kalau ini ya. Parfumnya oli ya. Berapa lama di situ bro di mobil? 2 tahun dulu. 2 tahun. Bisa berapa kali closing menurut waktu itu kira-kira? Jadi di mobil juga saya tuh ada 3 perusahaan mobil. Tiap pertama di Daihatsu 6 bulan, Isuzu setahun. Oh pindah-pindah juga? Hyundai 6 bulan. Pindah-pindah kenapa? Karena nggak target. Iya. Jujur. Dipecat. Iya. Apa kalau di mobil itu waktu itu belum saya booming sekarang kali ya? Maksudnya sudah banyak produk sih, udah ya? Waktu itu kan umur saya baru 21 tahun. Saya nggak punya jaringan. Jadi saya bener-bener tuh kayak babatin hutan. Iya. Bayangin saya jualan mobil harganya ratusan juta. Itu door to door pasar-pasar. Sementara circle kita belum ada. Iya bener. Pokoknya kerjain aja udah lah. Tapi ada juga yang masuk 1-2 gitu tapi nggak banyak gitu. Jadi itu polanya kita disuruh nyebar aja ya? Nggak ikut sebuah pameran atau apa gitu nggak? Ya sekali-sekali pameran. Sekali-sekali ya. 6 bulan di situ ya. Nah, habis dari situ? 6 bulan kan 3 perusahaan tuh kan? 6 bulan 3 perusahaan? Enggak, tiap perusahaan 6 bulan. Oh berarti 18 bulan dong total di otomotif ya? 2 tahun lah. 2 tahun. Nah dari situ saya berpikir, wah di pas terakhir ini saya mau dipecat lagi nih, udah diperingatin karena kan penjualan saya nggak nyampe target. Iya. Nah, saya ingat lagi, saya pengen jadi pengusaha nih, tapi saya harus berhasil jadi sales ini. Jadi sales aja nggak berhasil, gimana mau bisnis kan? Sebenarnya kan bedanya tipis kan. Bedanya antara pengusaha dan salesman tuh nggak beda jauh, beda di modal aja kan. Kalau salesman punya, businessman punya modal, sales enggak kan. Tapi kerjanya sama-sama harus menjual. Nah, itu saya berpikir, saya bilang kalau saya mau jadi pengusaha yang sukses, maka saya harus jadi salesman yang sukses. Nah, saya berpikir, wah mungkin ini bidang saya nggak tepat ini. Menjadi sales mobil nggak tepat. Akhirnya saya tiap hari beli koran Kompas, kirim lamaran pekerjaan sales yang ada tulisan. Dicari sales minimal tamatan SMA, itu saya kirimin tiap hari. Biasanya dulu ya di kolom itu banyak gitu ya, yang kolom. Tiap hari gitu. Itu berarti sesudah dari mobil ketemu di itu ya perusahaan. Baru ketemu di perusahaan pompa ini. Pompa ini ya. Berapa lama di sana sebagai karyawan? 8 tahun. 8 tahun, belajarnya 8 tahun 8 ya. Tahun. Habis itu buka sendiri. Iya. Ini kan hampir berapa tahun tadi tuh? Hampir sekitar 10 tahun lebih ya di bidang sales. Itu kan menurut saya pengalaman yang cukup panjang lah kalau boleh dibilang sudah hampir mendekati suhu itu di bidang sales. Apa sih sebenarnya menurut Bro Delva ya semacam tips bagi orang-orang yang ingin menjadi atau menggeluti sales ya? Saya kemarin baca buku ini bro, Psikologi of Selling ya, penulisnya itu Brent Tracy. Itu dia seorang pengusaha juga seorang sales top itu orang. Kata dia di Amerika itu 500 CEO itu adalah berasal mayoritas itu dari sales. Orang sales kata dia, bukan dari orang teknis katanya, kebanyakan dari sales karena maju mundurnya sebuah perusahaan ya di sales kata dia begitu. Ini based on pengalamannya inilah ya Bro Delva. Apa nih kira-kira biar orang sukses di sales itu gimana sih? Nggak apa-apa dibocorin ya. Mahal ini ilmunya nih. Tapi juga nggak semua orang bisa sanggup menjalaninya. Ya nggak apa-apa biar kita tahu nih. Yang saya rasain itu ya bahwa menjadi seorang sales itu dia harus bisa menjiwai pekerjaan dia dulu.
Itu paling penting. Seperti kan saya kan pindah-pindah tuh dari asuransi, terus di mobil 3 kali perusahaan kan. Berarti 4 kali perusahaan itu saya gagal, itu saya jatuh mental saya itu. Oh, sempat jatuh mental juga ya? Jatuh mental saya, waduh saya bilang gimana. Berarti sebenarnya orang memulai bisnis atau merintis karir, jatuh itu hal yang biasa dan jatuh mental itu biasa ya? Biasa. Jadi jangan bersedih ya. Jangan sedih. Kalau yang lagi harus memulai naik karir. lagi. Dinaikin lagi mentalnya. Balikin lagi kita mau jadi apa gitu. Waktu itu kan saya belum nikah waktu itu kan. Jatuh mental saya berpikir, jadi saya tuh kayak orang linglung gitu, jalan kagak jelas. Nah sampailah saya pas ketemu di sales pompa ini, saya mulai timbul lagi percaya diri saya. Waktu itu sempat hilang percaya diri saya itu, karena dipecat terakhir dari sales pompa. Nah terus saya pergi tuh tiap hari ke perpustakaan, bukan perpustakaan, ke toko buku. Tapi bukan buat beli buku, buat numpang baca. Biasa trik anak 90-an. Jadi saya baca buku sampai kenal sama ininya, pelayan tokonya. Jadi ada kata-kata yang sampai sekarang saya masih ingat betul itu. Itu waktu saya jatuh itu kata-kata itu saya temukan. Jadi juallah produk kamu. Menjadi seorang sales itu harus bisa menjiwai pekerjaannya. Bayangkan seperti seorang seniman yang menjiwai lukisannya. Seorang seniman itu kalau dia lagi ngelukis, dia kan bisa sambil bawa waktu itu. Karena dia benar-benar menjiwai setiap tarikan kanvasnya itu kan. Dia menikmati betul kan. Saya renungin kata-kata itu. Saya salahnya di mana ya? Kan saya ini anak STM sebenarnya kan. Jadi lebih ke kalau ngomong harus teknis apa gitu. Itu nggak bisa begitu. Jadi pada saat saya memahami itu, terus ya ulang lagi kan, berarti saya start lagi tuh di mencet telepon itu nomor, kita lihat dulu, kita resapin, oh nih, terus kita pencet nomor telepon itu, baru ngomong pelan, selamat ya, nggak, dari itu beda, selamat siang, itu beda, jadi jiwanya udah, dengan kita, saya coba itu kan, saya riset tuh selama setahun, itu benar, jadi orang lebih menerima saya jadinya. Di cara komunikasi berarti. Cara komunikasi, terus cara kita menawarkan, jadi kita tep gitu. Berarti mencintai akan muncul kepercayaan diri. Ya betul. Nah, persis banget kayak di isi buku itu. Jangan memang karena pengalaman sama kali ya. Sama-sama sales. Persis begitu kan. Satu frekuensi. Cintai dulu. Saya belum baca buku itu. Bagus sih menurut saya. Dia dari sisi ini memang mengulas dari sisi sebagai seorang sales dan memahami konsumen itu bagaimana gitu. Karena memang saya waktu itu saya ingat betul, saya itu kalau dipanggil lu kerjaan lu apa, sales, saya nggak pede. Dan nggak hanya brodel pada katanya, siapapun deh sekarang nggak pede saya. Jadi sampai saya memahami itu, saya baru pede tuh, saya sales nih kan. Kok perlu seluruh dunia tahu saya sales. Jadi kalau orang sekarang itu kan di Indonesia ya, lu kerjanya apa? Sales. Aslinya kan sales. Enggak, saya agent. Padahal kan sama aja kan. Konsultan. Saya sampai kadang-kadang waktu saya tinggal rumah ya, saya tinggal di Pondok awal-awal ya. Itu ada tulisan salesman dilarang masuk. Saya nggak boleh masuk dong. Rumah saya di situ. Jadi saya ngebecandain diri saya sendiri kan. Kan udah pede gitu. Iya. Emang sih terlalu marginal juga, makanya kata dari buku yang saya baca itu ya, si Tracy. Memang di Indonesia khususnya ya, memang sales itu termarginalkan. Padahal tanpa sales ya perusahaan mati, nggak bisa berkembang, inovasi nggak ada. Iya. Ya kan? Gitu. Ya itu sebenarnya mindset ya, sama mental itu yang kalau orang itu udah bisa menjiwai itu, insya Allah. Berarti di sales itu mentalnya dulu ya? Iya, mental dulu. Mental, setup mental ya, mental. Kepercayaan diri gitu ya. Jadi kalau kata Tracy itu ya, kalau seorang sales itu ditolak ya bukan penolakan personal kata dia. Jadi lu jangan khawatir banget, jangan baper gitu loh kata dia. Gitu kan sih? Ya memang begitu. Cuman kan kita bawanya kayak kita ya, bawa ke personal banget gitu. Bayang Bang Adi ya, Bro Adi. Misalnya saya sepengalaman saya ngakalin supaya orang mau ketemu saya kan. Misalnya saya mau ketemu di sebuah perusahaan, bilang saya mau ketemu Bapak A kan. Nah kebetulan yang saya temuin itu adalah Bapak A yang saya ingin temu gitu kan. Cuman karena dia lagi sibuk atau mungkin
tidak respect dengan kita, mau ketemu sales gitu kan, "Pak, saya mau ketemu Pak A," gitu kan. Padahal dia sendiri, dia pura-pura nanya, "Itu kemana?" Sakit hati nggak? Iya 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 iya. Tapi ya udah. Pernah nemu begitu juga ya? Pernah. Terus kita udah ketemu nih kan, udah ketemu nih, "Pak, saya tadi yang telepon, udah ketemu nih, kan tadi saya nggak janjian sama Bapak. Walaupun kita udah telepon, saya bilang saya nggak bisa." "Oh gitu ya? Nggak bisa sebentar Pak, mumpung udah ketemu?" "Enggak nih." Itu ujian mental. Iya, iya. Aduh. Itu yang jujur saya katanya nggak kuat itu. Apa ini kira-kira tadi yang pertanyaan saya itu selain mental ada lagi nggak semacam tips atau trik untuk apa ya yang sedang menggeluti di bidang sales ini? Pertama mental, mindset, kemudian strategi. Oh strategi ya? Ya strateginya. Jadi kalau itu udah menjiwai, kita bikin strategi. Strategi itu misalnya produk kita ini kita analisa dulu kelemahan dan kelebihannya. Bayangin saya dulu jual pompa itu dari Taiwan, dan harga pompa dari Taiwan sama dari Jepang itu kan beda ya, lebih murah memang. Tapi pada saat itu tuh orang konotasi masih negatif sama produk Taiwan atau Cina ini. Itu kita sering disepelekan gitu loh. Jadi sering ditolak gitu kan. Nah, saya analisa produk saya ini dipakai di mana ya? Oh, ternyata produk ini dipakai di sini. Nah, setelah itu kita bikin petanya, berarti kita serang gitu sesuai dengan kualifikasi produk yang bisa masuk gitu. Jadi kita tahu diri. Jangan kita ke perusahaan yang besar, yang kakap, diketawain gitu. Ah, itu kan dari sisi pengalaman sales, terus menjadi seorang business owner, ya katakanlah sekarang agak fokus sebagai importir ya. Pengalaman berapa? Berarti ada 10 tahun lebih ya untuk sebagai importir ini ya? Kurang lebih, kalau importir yang benar saya impor langsung tuh pas COVID sebenarnya. Oh pas COVID ini ya. Ada nggak bro pengalaman atau apa ya insight yang menarik kira-kira dari 2 tahun terakhir melakukan langsung impor barang ya terhadap teman-teman kita yang berminat ya untuk impor barang dari luar gitu. Ya jadi memang sebenarnya saya agak di hati kecil saya ya kurang ini juga sebenarnya importir itu kan kita beli barang ke negara orang gitu. Cuman negara kita bisa bikin tapi tidak kompetitif harganya gitu. Karena apa sih terlalu mahal gaji karyawan, terlalu mahal bahan bakunya atau gimana sih sebenarnya? Kayaknya kalau saya lihat ya di China itu dia orang disuruh produksi barang itu didorong oleh pemerintahnya. Oh. Lu bikin barang ini ya, gitu. Kayak disuruh gitu. Ya. Jadi mau nggak mau pemerintah tuh ngebantuin. Misalnya, tapi dia bantu market juga. Iya sama. Dia suruh, tapi market dicari. Kan yang cilaka itu dia suruh tapi marketnya. Iya. Kalau nggak ada ya? Dia yang beli. Oh. Kayak di Taiwan ya, dia pameran di sini ya. Yang pameran kan swasta perusahaan itu. Terus kita mau kunjungan ke pabriknya, itu dikasih tiket, dikasih hotel, dikasih uang saku. Yang bayarin pemerintahnya. Iya. Menarik. Jadi lu tinggal bikin barang aja udah. Jadi kita sebagai pengusaha nggak terlalu worry juga ya. Pantasan kita susah bersaing ya kalau gitu. Kita suruh bikin, kita suruh jualin, kita suruh bayar pajak lagi ya. Ya kalau udah untung bayar pajak gitu kan. Kalau belum untung jangan dipajakin dulu gitu. Harusnya. Nah, itu boleh tuh bapak-bapak pemerintah tuh, ini pengusaha nih. Kata hatinya nih. Iya. Sekarang berapa karyawan, Bro? 21 karyawan. 20 orang ya. Itu semua di satu tempat di workshop ya. Jadi sekarang udah kita ada workshop, ada kantor. Jadi ada yang bagian marketing, administrasi, kemudian bagian teknisi, terus ada koordinator atau manajernya gitu. Udah ada strukturnya udah jalan. Saya iri itu kadang tuh lihat kawan-kawan sudah banyak menggaji orang itu, respect saya itu. Mantap ya. 21 ya. Yang mudah-mudahan makin banyak lah ini
orang yang bisa bekerja di tempatnya Bro Delva. Amin. Ini terakhir nih Bro. Sebenarnya sih pengen banyak lagi yang kita ingin obrolin, mungkin nanti ada sesi berikutnya karena memang kita dibatasi oleh durasi ya. Gini Bro, kalau ada orang yang ingin terjun ke dunia usaha ya atau bisnis, tolong kasih ini dong ya, apa sih namanya, insight atau nasihat gitu ya. Karena banyak juga orang ya, dia sukses mungkin karirnya di katakanlah itu di perusahaan yang sudah mapan, baik itu di perusahaan swasta, perusahaan internasional ya, atau perusahaan BUMN. Ketika dia ngelola sendiri perusahaan, ya tanda petik ya belum beruntung lah begitu. Saya nggak bilang gagal ya, tapi belum beruntung aja mungkin. Itu tolong dah kasih insight-nya dah. Karena itu menurut saya penting, karena orang banyak juga di apa sih namanya? Dibohongin motivator. Iya, motivator. Udah jadi pengusaha lah gitu. Ngapain sih jadi orang gajian gitu. Padahal kan nggak seindahnya mulutnya motivator itu kan. Ya, di circle saya juga ada rekan-rekan yang bekerja di perusahaan sudah TBK udah besar gitu ya, bagi manajer senior, kemudian berhenti terus mulai usaha, banyak yang tidak berhasil atau belum berhasil lah gitu kan. Dan teman-teman justru yang dari nol, yang dari marketing ini lebih banyak peluang berhasilnya teman-teman. Saya perhatikan gini, orang-orang yang dari nol dia nyari order, jadi di kepala dia tuh tiap hari dapat omset. Oh, iya. Jangan berpikir produk dulu ya. Jadi orang-orang sales ini tiap hari dapat order aja. Itu begitu. Jadi kita dapat order banyak tuh kelimpungan. Waduh, siapa yang ngerjain nih kan? Berarti sebenarnya kalau dia Nokia connecting people sebenarnya berpotensi jadi pengusaha ya. Mulainya dari situ dulu ya. Iya. Sekolahnya ya. Dia harus dapat order kan, intinya di situ. Tulang punggung pertama kali perusahaan itu. Order banyak, baru cari orang untuk mengerjakan ini. Produksinya baru hire orang. Nah, orang-orang yang dari perusahaan besar yang jadi manajer senior, dia kan di kepala dia ngatur orang. Dia cari order, suruh orang yang cari order. Nah, orang cari order, perusahaan ini mindsetnya beda gitu. Jadi sentuhannya beda dia. Jadi terus juga orang-orang yang udah di perusahaan besar biasanya dia udah mapan, orang-orang di bawah dia udah pada istilahnya kultur udah terbentuk ya. Kulturnya itu. Tinggal ngikutin aja. Nah, begitu dia buka perusahaan baru, setup dari nol untuk orang-orang yang istilahnya bagus ini ya, kan bayarnya mahal. Iya. Kalau mau bagus bayar dong, mahal ya. Dia harus cari orang yang baru misalnya lulus sekolah. Low budget. Nah, dia berarti harus kerja lebih keras dari dia tempat dia kerja sebelumnya kan. Nggak biasa gitu. Harus ngatur semuanya gitu. Harus jadi panglima perang lah. Benar. Diurusin semua ya, mulai dari produksi, sales, apa segala macam. Benar. Sekarang juga ada bocor di kantor juga ngurusin ya. Air pump mati atau pompa mati. Iya. Kalau dulu kan udah urusannya inilah OB. Kan udah ada OB-nya, udah ada ya. supirnya, udah ada finance, akunting, udah lengkap semua. Itu beda kurang. Jadi menurut saya mindsetnya sama mental tuh harus benar-benar kuat. Tapi untuk belajar mulai dulu sebagai connecting people ya. Ya betul. Ngedagangin barang orang gitu ya. Jadi prinsipnya itu Bro Adi ya. Jadi saya bisa simpulin pertama, kita harus bisa menghasilkan omset diri kita sendiri tanpa orang lain. Setelah ini bisa, kita bikin tim. Jangan kan banyak orang bikin tim di sini nggak bisa jualan gitu. Bikin menghasilkan omset, bikin tim, baru ini kalau ini dua ini jalan, itu hasilnya akan berlipat. Baru nanti ketiga investasi di sektor investasi yang sudah lebih mapan lagi. Jadi 3 kunci ini sebenarnya. Oke Bro, thank you banget sudah datang di teman bicara. Banyak insight, banyak pengalaman yang sangat berharga menurut saya apa yang sudah mau dibagi tadi. Oke, begitu teman-teman, bersama Bro Delva saya kira cukup sharingnya. Akan apa yang beliau sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi banyak inspirasi buat kita. Teman bicara akan ketemu bulan depan. Dah gitu Bro. Oke.